Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para sahabat sekalian, pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan sebuah materi. Ada 4 syarat agar amal dan ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyimpulkan dalam sebuah maqalah, Suratul amali sholihati ilallah arba'atun. Syarat amal soleh atau amal ibadah yang kita lakukan setiap hari agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 4 syarat yang harus kita penuhi. Jadi apabila kita ingin melakukan sholat, melakukan puasa, bersedekah, dan apa saja ibadah yang kita lakukan, 4 syarat ini harus kita penuhi. Pertama, al-ilmu sahihun. Amal yang kita lakukan itu betul-betul kita dasari kepada ilmu yang benar. Artinya apa? Betul-betul memiliki dasar yang kuat dengan berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah, atau berpedoman kepada anjuran-anjuran para ulama. Misalnya kita melakukan sholat. Sholat itu tidak boleh sembarangan, karena joklak dan juknisnya sudah dijelaskan oleh Rasulullah. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana engkau lihat aku sholat. Jadi berarti ketika kita beribadah, kita harus memiliki ilmu tentang ibadah-ibadah yang kita lakukan. Kalau kita melakukan ibadah tidak ada dasar ilmunya dalam Al-Quran dan Sunnah, maka ibadah kita itu akan tertolak dan dia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-ilmu sahihun. Fala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Innas sab'a wal basara wal fuada. Janganlah sekali-kali engkau melakukan sesuatu yang tidak ada pengetahuannya pada dirimu. Kenapa? Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hatimu akan ditanyai dan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, ibadah kita diterima kalau seandainya kita dasari dengan ilmu yang benar. Yang kedua, al-imanu qawiyun. Iman yang kuat. Jadi kita ketika beribadah tidak boleh separuh hati, betul-betul dengan keimanan dan keyakinan yang kuat. Makanya dalam surat An-Nahl ayat 96, 97, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man amila salihan." Siapa saja yang mengerjakan amal soleh, min dzakarin aw unsa, baik dia laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'minun, harus dia dasari amal soleh itu dengan keimanan yang kuat kepada Allah. Jadi dasar agar ibadah kita, agar amal soleh kita diterima oleh Allah, dasarilah amal soleh itu dengan iman yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ini yang tidak kalah pentingnya, ibadah kita harus kita memiliki syarat. Apa syarat yang ketiga? Niatul ikhlas. Niat yang ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Tidaklah kita diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan ajaran agama kecuali untuk mengikhlaskan niat kita hanya karena Allah. Makanya setiap ibadah yang kita lakukan, sholat misalnya, dia punya rukun. Ya, rukun yang pertama itu selalu niat. Wudu, rukun yang pertama niat. Puasa, rukun yang pertama niat. Haji, rukun yang pertama niat. Zakat, niat. Artinya apa? Niat ini menentukan. Innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amal kita harus dengan niat,
wa innama, dan tiap-tiap amal kita itu akan dinilai oleh Allah sesuai dengan apa yang kita niatkan. Ini yang ketiga. Yang terakhir, wa ta'kulul halal, makanan yang halal. Sahabatku sekalian, jadi makanan yang kita makan juga akan menentukan ibadah kita diterima oleh Allah atau tidak. Karena dalam suatu hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berucap, jika seseorang memakan, meminum, memakan hal-hal yang haram, maka doanya tidak akan pernah naik melewati langit. Intinya apa? Ibadah seseorang tidak diterima kalau dia masih melakukan hal-hal yang haram, termasuk makanan dan minuman yang haram. Mudah-mudahan 4 syarat ini menjadi perhatian kita. Ilmu yang kuat, ilmu yang benar, iman yang kuat, niat yang ikhlas, dan makanan yang halal. Jangan sekali-kali kita memakan makanan yang haram, akan menghalangi ibadah kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat, menjadi ilmu yang berkah buat kita. Terima kasih dan banyak maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.